Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Di video kali ini gue mau sharing gimana sih cara buat lu setup digital marketing agency secara cepat dan siap untuk mencari klien. Teman-teman, gue udah pernah punya digital marketing agency sendiri, khususnya bergerak di spesialis sosial media, dan gue udah menjual juga perusahaan ini. Dan izinkan untuk gue bisa berbagi informasi bagaimana men-setup sebuah entitas, perusahaan digital marketing agency secara cepat untuk lu siap berjualan. Pertama kali, gue menyarankan lu untuk bangun yang namanya logo atau brand identitas terlebih dahulu. Itu dulu deh, lu build ya. Dan ini lu bisa paralel bikin sama yang namanya website. Tapi kalau memang butuh proses yang sistematis, sebaiknya brand identitas terlebih dahulu. Ada logo di situ, ada warna di situ, ada font di situ, ada guideline lah, sebuah guide brand lu mesti gimana gitu kan. Dengan bantuan AI dan teknologi saat ini dan juga freelancer, lu bisa melakukan itu dengan mudah dan cepat serta murah. Nah, ketika proses ini udah jadi, paralel bisa bangun website. Nah, website ini beberapa opsional lu juga bisa lakukan dalam pelaksanaannya. Bisa pakai vendor, bisa pakai agency, lu bisa pakai freelancer, dan atau build landing page terlebih dahulu, atau bahkan ada beberapa tools di internet yang ada AI-nya bahkan yang lu bisa bangun website atau landing page secara cepat. Langkah berikutnya adalah gue menyarankan mulailah bangun yang namanya, atau cetak lah ya, kartu nama. Ya, kartu nama butuhnya adalah ketika meeting offline lu bisa kasih gitu. Nah, tentu kartu nama ini mengikuti dari brand identitas yang pertama kali lu bikin, itu warna lah, logo lah, font lah, peletakan dan sebagainya. Nah, itu salah satu outcome yang bisa disenadakan adalah kartu nama. Nah, ini udah jadi nih kartu nama. Nah, step berikutnya gue menyarankan untuk lu bikin yang namanya deck presentasi ya. Deck presentasi, lu apa yang lu mau ceritakan, apa yang lu mau sampaikan ketika lu lagi pitch atau lagi menawarkan atau lagi memberikan edukasi kepada calon klien. Nah, ini lu perlu siapkan, lu mau presentasikan apa nih, lu mau sampaikan apa nih gitu. In paralel juga gue menyarankan bikin yang namanya email yang domainnya sesuai dengan website untuk corporate. Jadi lu jangan pakai Gmail atau jangan pakai Yahoo atau jangan pakai yang public. Biasakan pakai corporate email untuk sesuatu yang resmi. Perkara nanti yang pribadi pakai Gmail atau lu mau sharing-sharing data pakai Gmail, ya is okay. Jadi penting untuk lu bikin yang namanya email dengan domain yang sama seperti di website, buat taruh di kartu nama ataupun di-publish di website email ini. Jadi ini juga sebagai media komunikasi yang official. Bisa menggunakan nama lu, bisa juga menggunakan yang official brandnya atau brand identitas yang lu mau pakai. Kemudian mulailah setup dan perbanyak dan mulailah bercerita via konten sosial media, baik itu di Instagram, baik itu di TikTok, ataupun di YouTube. Lu mau melakukan dengan personal branding juga is okay, ataupun bikin account officially untuk si brand ini juga nggak masalah juga gitu. Tapi akan lebih baik memang kalau ada brand identitas dari usahanya sendiri, jangan dicampur dengan lu ya. Kalau jadi ada dua nih, jadi lu sebagai owner personal branding dan juga menceritakan tentang bisnis lu di account personal, di accountnya si brand, si agency ini juga menceritakan tentang hal yang mungkin aspek yang berbeda. Yang terakhir, siapkan yang namanya sistem invoicing. Nah, ini gunanya tuh bukan buat pembukuan dan sebagainya. Lu baru starter, klien mungkin masih hitungan jari. Nggak usah pakai pembukuan yang ribet lah, laporan laba rugi dan sebagainya. Itu nanti serahkan aja pada ahlinya. Yang penting lu punya pencatatan yang rapi. Tapi fungsi utamanya adalah untuk invoicing. Kalau lu invoice dan kemudian ada pembayaran, kalau lu menyertakan nomor rekening pribadi, ada dua isu yang muncul. Isu pertama adalah trust. Ini akan dibayar ke rekening pribadi lu. Kalau lu kabur gimana? Dan trust level jadi rendah karena pribadi ini. Walaupun lu mungkin menyatakan gue punya tim, whatever, dan sebagainya, tapi trust levelnya turun.
Dan kalau lu mau pakai nomor rekening usaha, itu pun belum bisa, karena tebakan gua bisa kalau lu masih starter, ini lu belum berupa badan usaha, jadi masih usaha perseorangan. Dan sebaiknya begitu, jangan langsung dilegalkan baik PT ataupun CV terlebih dahulu, ada tanggung jawab yang menyertai yang bikin ribet. Jadi mendingan starter pertama usaha perseorangan terlebih dahulu. Jadi gimana nih tabrakan nih? Lu pakai nomor rekening pribadi tapi trust level rendah. Jadi untuk trust level tinggi lu nggak bisa bikin rekening badan. Gimana solusinya? Itu sistem invoicing. Dimana kalau ada transfer itu ke sistem terlebih dahulu, ke third party. Dimana kalau mau transfer atau pembayaran, si klien bebas pakai apa aja, mau pakai GoPay lah, e-wallet lah, mau pakai transfer langsung, kartu kredit, terserah dia mau pakai apa. Dimana kalau kita menyiapkan rekening pribadi kan nggak bisa, ya kan, nggak bisa semua kayak gitu, jadi cuma bisa transfer doang. Tapi kalau kita menyiapkan fitur kayak gitu kan terlihat lebih keren. Dan di invoice juga tidak ada nomor rekening dari kita ataupun dari si pihak ketiga atau di sistem ini, dimana semua pembayaran tinggal klik masukin, dan pokoknya di belakang tahu beres aja. Dan di invoice juga kita munculkan brand dan logonya kita sehingga lebih trusted. Jadi nanti ketika udah diterima pembayaran oleh pihak ketiga atau sistem invoice ini, baru kita tarik masuk ke rekening pribadinya kita. Betul ada biaya di situ, tapi potongannya itu cuma puluhan ribu ataupun mungkin sekian persen. Menurut gua potongan atau biaya yang muncul dari penggunaan tools ini masih bisa diterima karena besarannya itu hanya sekian persen lah, kecil, ataupun mungkin puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu, nggak terlalu besar. Anggap aja ini biaya untuk membayar trust level dengan menggunakan tools ini. Menurut gue ini adalah hal yang efektif untuk kita membangun trust di sisi klien menggunakan sistem invoicing. Dan ketika semua ini udah lengkap, lu sudah siap untuk mulai kejar klien dan dapatkan klien pertamanya lu. Tips terakhir dari gue untuk lu yang mau masuk atau mau membangun usaha digital marketing agency, sebaiknya nggak usah ya